semuanya berbicara tentang konsep nasionalisme sendiri, banyak sikap dan cara yang bisa kita lakukan sebagai warga Indonesia dalam mempresentasikan diri bahwa kita tuh cinta dengan tanah air Indonesia. Menggunakan atau mengonsumsi produk lokal sendiri merupakan satu di antara banyak sikap dari nasionalisme. Dikarenakan dengan adanya sikap kita dalam menggunakan, berarti kita mendukung hasil kerja keras bangsa Indonesia dalam bidang ekonomi. Saya sendiri gemar sekali mengonsumsi makanan dari produk lokal. Salah satunya makanan ini. Hidangan ini disebut sebagai asinan pengantin Betawi yang merupakan hidangan khas dari Jakarta yang memiliki makna mendalam dalam budaya pernikahan Betawi. Hidangan ini menyimbolkan keharmonisan antara pengantin pria dan wanita yang akan menikah. Kaitannya dengan nasionalisme terletak pada penggunaan bahan-bahan lokal Indonesia seperti sayuran, serta saus khas dari bahan-bahan tradisional. Hal ini mencerminkan kekayaan alam dan keanekaragaman budaya Indonesia, menonjolkan kebanggaan akan warisan kuliner dan keunikan masing-masing daerah. Bentuk cinta Indonesia tercermin dari makna filosofisnya, di mana hidangan ini menjadi simbol persatuan dan kebersamaan. Sebagai suatu makanan tradisional, asinan pengantin Betawi tidak hanya menggugah selera, tetapi juga membangkitkan rasa cinta dan kebanggaan akan identitas Indonesia. Ia menyatukan rasa cinta dan kebersamaan dalam setiap gigitannya, menjadi contoh bagaimana sebuah hidangan dapat memperkuat rasa nasionalisme dan cinta tanah air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Eva Mardiana, bisa disebut dengan Eva. Aku dari kelas E2B dengan NPM tersebut. Hari ini aku mau bikin kue klepon. Yuk kita simak videonya. Hai, kalian tahu gak sih, klepon ini jajanan tradisional yang masih digemari hingga sekarang loh. Bentuknya bola-bola kecil berwarna hijau dengan isian gula merah atau gula Jawa dan disajikan dengan parutan kelapa. Memiliki tekstur kenyal dan manis, jajanan ini telah dikenal sejak tahun 1950-an. Konon, kue ini diperkenalkan pertama kali di negeri kincir angin oleh seorang imigran Indonesia yang berasal dari Pasuruan, Jawa Timur. Asal namanya sendiri diambil dari bahasa Jawa yang berarti indung telur hewan, kemungkinan merujuk pada bentuknya yang bulat kecil. Sementara di beberapa provinsi di Indonesia, seperti Sulawesi dan Kalimantan, kue klepon dikenal dengan sebutan onde-onde. Kesederhanaan kue tradisional ini juga tampak dari cara membuatnya yang sangat mudah dan bisa dilakukan siapa saja. Selain bentuknya yang bulat, warna hijau, dan rasanya yang manis, ternyata memiliki makna masing-masing loh. Yang pertama, bentuknya yang bulat. Bentuk bulat ini melambangkan bahwa hidup seperti bulatan yang tidak diketahui mana yang pangkalnya. Yang kedua yaitu warnanya yang hijau, melambangkan kehidupan di mana seseorang harus menjaga hatinya agar tetap hidup. Yang ketiga yaitu rasanya yang manis. Hal ini melambangkan pentingnya manusia memiliki kebaikan hati. Walaupun tidak terlihat dari luar, namun kebaikan tersebut dapat dirasakan. Yang keempat yaitu baluran parutan kelapa. Melambangkan tahap kehidupan manusia seperti halnya dalam hidup. Kita harus melewati beberapa tahap untuk mencapai kebahagiaan. Dengan tentunya melewati beberapa rintangan juga. Sangat unik kan kue klepon ini? Selain unik, tentunya rasanya juga pasti enak. Jadi kalian yang belum pernah mencoba kue ini harus mencobanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini aku ada di video ini aku mau mereview makanan atau jajanan tradisional yaitu kue Bugis. Pasti kalian udah nggak asing lagi dengar kue Bugis. Terus buat kalian yang belum tahu kalau misalnya kue Bugis itu merupakan panganan khas dari Kepulauan Seribu. Terus
kalian harus tahu juga kalau misalnya kue Bugis itu mempunyai cita rasa yang sangat lembut dan enak dan manis, pokoknya kayak enak banget deh. Terus nih komposisinya itu ada pandan, daun pandan, ada ketan hitam atau ketan putih, ada gula, ada kelapa dan lain sebagainya. Jadi daripada banyak ngomong, mending kita langsung aja gimana rasanya dan gimana bentuknya. Oke. Nah, ini merupakan kue Bugis mandi. Kenapa bisa disebut sebagai kue Bugis mandi? Karena dia ketannya diselimuti dengan putih-putih. Nah, putih-putih itu bernama santan dan di dalamnya ada daun pandan. Kalian penasaran gak sih rasanya kayak gimana? Langsung aja. Nah, sekarang kita langsung cobain aja. Soalnya aku juga udah gak sabar banget mau cobain. Nih dia packingannya kayak gini, kayak rapi banget, terus nggak lengket jadinya. Gila wanginya enak banget. Kayak wanginya wangi pandan banget, bener-bener pandannya wanginya kerasa banget. Terus ini kayak santannya juga. Bismillahirrahmanirrahim. Bener-bener santannya nggak bikin enak. Terus bagian tengah-tengah ketannya yang warna hijau itu benar-benar kenyal banget, kayak rasanya tuh nggak ngebosenin gitu. Bagian ininya lembek, terus tengah-tengahnya kental, terus di dalamnya ada gulanya. Gulanya ini dia pas banget buat kalian yang nggak terlalu suka manis atau yang suka manis. Kayak tuh lihat, kelihatannya aja udah enak banget kan. Kayak ini tuh bener-bener aku nggak bohong, ini bener-bener pandannya kerasa banget wanginya, terus kayak santannya enak banget. Kalian bisa lihat sendiri, manisnya pas buat kalian yang nggak terlalu suka manis atau suka manis, ini pas banget. Oke, jadi itu review dari aku. Jadi menurut aku kalian harus wajib banget cobain jajanan-jajanan tradisional yang ada di Indonesia. Salah satunya itu kue Bugis, soalnya itu bener-bener kayak enak banget. Halo guys, jadi hari ini aku bakal nge-review makanan salah satu khas dari Indonesia, itu dari daerah Palembang. Yang pastinya kalian udah tahu ya, makanan khas dari Palembang itu adalah pempek. Karena terkenal dengan rasanya yang khas dan kuahnya yang juga khas ya, kuah pempeknya. Jadi mari kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini pempeknya pakai kuah, namanya itu kuah cuko. Awalnya pempek dibuat oleh orang asal Palembang yang kemudian dititipkan ke orang Tionghoa untuk dijual. Pempek tersebut mulai dijual oleh orang-orang Cina pada tahun 1916 dengan cara disajikan sambil keliling dari kampung ke kampung dengan berjalan kaki. Tahu nggak sih kenapa Palembang disebut kota pempek? Julukan yang paling populer disematkan pada kota Palembang adalah kota pempek. Julukan kota Palembang tersebut merujuk pada makanan khas Palembang yaitu pempek. Selain dikenal sebagai kota pempek, Palembang juga dikenal dengan sebutan kota Batang Hari 9. Oh iya, pempek juga punya banyak jenis varian rasa dan bentuk loh. Ada pempek jenis kulit, pempek kapal selam, pempek adaan, dan masih banyak varian yang lainnya. Cara penyajian pempek juga cukup unik, yaitu penyajian pempek ditemani oleh kuah saus berwarna hitam kecoklat-coklatan yang disebut cuko atau cuka. Cuko dibuat dari air yang dididihkan, kemudian ditambahkan gula merah, ebi atau udang kering, cabai rawit tumbuk, bawang putih, serta garam. Selain rasa cukanya yang unik,
dan bentuk-bentuknya yang banyak. Pempek juga bisa disajikan untuk sebagai camilan. Oke guys, jadi pempeknya udah habis dan itu pempek enak banget, the best banget. Jangan lupa cobain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan memakan makanan yang berasal dari daerah Sumatera Barat atau daerah Padang yang namanya nasi Padang. Nasi Padang ini banyak sekali menunya ya. Ada nasi Padang memakai ayam bakar, ada nasi Padang memakai ayam sayur, dan ada nasi Padang memakai rendang. Hari ini saya memakan yang memakai rendang. Nasi Padang ini rasanya enak sekali, dicampur dengan bumbu rempah-rempahnya yang sangat terasa, jadi rasanya sangat nikmat.